akan beribadah bersama. Kok Mecita sendirian? Kak Lydia! Ih, aku ditinggalin ya. Kak Lydia! Selamat pagi adik-adik dimanapun kalian berada. Selamat hari Minggu. Iya, ini sudah hari Minggu. Aku senang sekali. Kenapa? Karena aku mau sekolah Minggu. Aku sudah nggak sabar menunggu kakak-kakak guru nanti yang bercerita. Oh iya, betul sekali Me. Hari Minggu, hari yang luar biasa ya. Iya, setiap hari luar biasa juga Kak. Hari Minggu itu spesial buat aku. Spesial juga pastinya untuk adik-adik di rumah. Pagi hari ini kita sama-sama mau memuji Tuhan, mau bersukacita bersama-sama. Dan pastinya adik-adik di rumah bersukacita. Kamu sukacita nggak hari ini? Sukacita Kak, dikasih Tuhan sehat, gimana nggak sukacita? Betul sekali. Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan, kita sukacita, kita punya keluarga yang luar biasa, punya kakak adik, punya teman-teman. Wah, banyak sekali yang perlu kita syukuri ya. Iya, aku setuju. Jadi kita mau nyanyi sama-sama. Mau nyanyi apa Me hari ini? Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian. Kita nyanyikan sama-sama ya. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Raja, Raja, ya Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, aku anak raja, kau anak raja, semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, Kak Lydia melihat semua wajahnya sudah berseri-seri. Ternyata benar, ketika hati kita penuh nyanyian, kita penuh ucapan syukur, membuat wajah kita semua berseri-seri. Sebelum kita lebih lanjut lagi beribadah, kita akan membuka di dalam doa. Yuk, sama-sama kita lipat tangan, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang sangat baik untuk kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kami, Engkau menyertai kami, Engkau memberikan banyak hal yang indah di dalam hidup kami. Sekarang Tuhan, kami mau beribadah, kami mau sekolah Minggu, kami mau memuji Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau menyediakan hati kami untuk bersama-sama dengan kakak-kakak guru yang ada, memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, tadi sudah dibilang sama Mecita, kalau kita ini diberi Tuhan kesehatan, diberi Tuhan keselamatan, dijagai. Iya, dijagai selama kita sekolah ya Me ya. Iya, ketika kita keluar rumah, kita dilindungi, dipimpin sampai pulang ke rumah lagi dengan selamat. Itu sungguh luar biasa. Nah, sudahkah adik-adik mengucap syukur? Kalau belum,
hati kita mengucap syukur ya, berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan itu sangat-sangat baik ya, memberikan apa yang bahkan sebelum kita minta nih, Tuhan sudah menyediakan buat kita. Tuhan kita Tuhan yang sangat baik, tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Ya, kita mau sama-sama memuji Tuhan bersama teman-teman kita pagi hari ini yang mau mengatakan Tuhan Yesus baik. Berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Iya, Mecita sudah nggak sabar dengar cerita hari ini. Iya, karena 1 bulan ini kita ceritanya tuh bersambung Kak. Kayak film-film gitu. Ceritanya bersambung. Iya, Kak Lydia lupa. Tentang Bapak orang percaya. Tentang seorang Bapak yang luar biasa sabar. Tentang seorang Bapa yang terus menanti janji Tuhan tanpa lelah. Bapa orang beriman disebutnya. Bukan Kak? Hah? Kok bukan? Tentang Bapak Abraham. Loh iya, Bapak Abraham itu disebut Bapa orang percaya atau Bapa orang beriman. Karena dia begitu percaya, begitu beriman akan janji-janji Tuhan. Dia percaya bahwa janji Tuhan pasti ditepati, pasti digenapi. Nah, kita juga loh, kita itu dijanjikan banyak hal oleh Tuhan.
tahu janjinya Tuhan? Di mana? Aku nggak tahu. Loh, janji Tuhan itu tertulis dengan jelas di mana? Di Alkitab. Oh, kalau itu aku tahu di Alkitab. Nah, kalau adik-adik rajin baca Alkitab, Mecita juga rajin baca Alkitab, di situ kita bisa melihat banyak janji Tuhan di dalam hidup kita yang pasti Tuhan genapi. Ya, kita sama-sama mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau bersama nyanyikan firman Tuhan, ku dengar, ku tanam di hatiku. Ya oke, kalau gitu Mecita yang pimpin doa ya. Oke, teman-teman kita sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih sudah menyertai kami dari awal sampai pertengahan ini. Sekarang kami mau dengar firman. Tuhan, kiranya jagai kami. Biarlah hati kami, telinga kami oleh mendengar firman Tuhan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Ketemu lagi dengan Kak Yona yang sekarang sudah siap mau bercerita menyampaikan firman Tuhan buat adik-adik. Nah, adik-adik, seperti puji-pujian yang tadi kita sudah perdengarkan, kali ini cerita yang akan Kak Yona sampaikan masih berhubungan kok. Adik-adik, sebelumnya kakak mau tanya, selama bulan Juli ini apakah adik-adik memperhatikan nih cerita mulai dari minggu pertama sampai dengan minggu lalu? Apakah adik-adik ingat siapa tokoh yang kita bahas selama bulan Juli ini? Siapa? Pinter, berarti adik-adik menyimak terus nih tiap minggu, rajin sekolah minggu ya pastinya ya. Ya betul, kita membahas tentang salah satu tokoh besar Alkitab yang bernama Bapak Abraham. Ya, kita mendengarkan cerita kisahnya Bapak Abraham mulai dari awal dia diperintahkan Tuhan untuk keluar dari tanah kelahirannya menuju ke suatu tanah perjanjian dari Allah yang awalnya nggak tahu
tahu dia mau disuruh pergi kemana. Tapi Bapak Abraham beserta istrinya Ibu Sarah nurut aja tuh ya akan perintah Tuhan. Lalu di minggu selanjutnya diceritakan bahwa Bapak Abraham dan Ibu Sarah sangat mengidang-idangkan mempunyai keturunan. Dan Allah memberikan janjinya buat Bapak Abraham dan Ibu Sarah akan memberikan keturunan seperti bintang-bintang di langit. Kakak review dulu ya dari cerita awalnya ya, karena minggu ini ceritanya masih nyambung nih. Lalu minggu lalu ceritanya tentang penggenapan janji Allah akan keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarah, yaitu Bapak Abraham dan Ibu Sarah diberkati keturunan yang diberi nama siapa? Yang ingat? Ya, betul. Diberi nama Ishak. Penggenapan janji Allah itu enggak sebentar loh. Diceritakan di Alkitab bahkan ratusan tahun penggenapan janji Allah itu akan hidup keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Nah, minggu ini nih, apa yang dibayangkan adik-adik setelah mengikuti sebulan cerita tentang Bapak Abraham ini? Pasti mikirnya, wah sudah enak ya Bapak Abraham, hidupnya sudah mapan nih. Dia sudah hidup di tanah perjanjian, dia sudah hidup bahagia dengan anaknya Ishak, dengan istrinya Ibu Sarah, walaupun dia sudah berumur ratusan tahun pada saat itu. Mereka tinggal di tanah perjanjian itu sudah ratusan tahun. Berarti bisa dibayangkan bahwa tanahnya itu sudah tertata dengan baik, hidupnya sudah teratur. Mereka bahagia dengan anaknya, dengan Ishak. Enak ya adik-adik ya kalau dilihat ya hidupnya Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Karena mereka percaya, karena mereka yakin akan pemeliharaan Tuhan. Tapi jangan senang dulu. Di tengah-tengah kehidupan keluarga Bapak Abraham dan Ibu Sarah yang sudah dibilang enak ini, Tuhan tiba-tiba memberikan satu ujian lagi. Ujiannya bukan ujian seperti adik-adik kemarin ya, ujian di sekolah ya. Ini ujiannya sangat berat kalau menurut Kak Yona. Yaitu pada suatu hari Allah meminta Bapak Abraham untuk mempersembahkan korban bakaran. Pada masa itu orang-orang kalau berdoa berdoa pada Allah, mereka juga memberikan persembahan. Tidak seperti sekarang kita persembahannya dimasukkan ke kantong gitu ya. Pada zaman itu persembahannya adalah korban bakaran, yaitu dari hewan ternak masing-masing orang. Biasanya sih domba jantan. Nah, pada saat itu Allah tidak meminta seekor domba jantan untuk dipersembahkan Abraham, tapi Dia meminta Abraham untuk mempersembahkan anaknya Ishak sebagai korban bakaran itu. Aduh, berat ya adik-adik ya. Seorang anak yang sangat dinanti-nantikan, seorang anak yang sangat dikasihi oleh Bapak Abraham dan Ibu Sarah. Tapi Allah meminta untuk dipersembahkan sebagai korban bakaran. Artinya apa? Mereka akan kehilangan anak itu. Sebagai manusia, ujian ini sangat berat. Bayangkan saja ya, adik-adik bayanginnya gini aja. Adik-adik punya barang yang sangat disenangi. Punya boneka. Adik-adik yang sangat senang boneka ini, dijaga baik-baik, dipelihara baik-baik, tidak boleh kotor, tidak boleh jatuh. Tiba-tiba temannya adik-adik minta nih, aku mau itu, buat aku aja ya. Kira-kira sikap adik-adik gimana? Boleh atau enggak?
Jangan, ini kan kesayanganku. Aku tuh jaga boneka ini baik-baik. Masa kamu mau minta? Nggak boleh. Pasti sebagian besar dari kita akan berlaku seperti itu. Tapi ini tidak dengan Bapak Abraham. Pada saat Allah meminta Ishak sebagai korban bakaran, apa yang dilakukan Abraham? Dia melakukan perintah Allah dengan sepenuh hati. Dia tidak takut, dia tetap percaya bahwa semua itu ada tujuannya, ada maksud Allah yang tersembunyi di balik semuanya itu. Maka keesokan harinya, setelah Allah memerintahkan hal itu pada Abraham, pagi-pagi benar dia mengajak Ishak anaknya untuk naik ke gunung, ke tanah Morai. Di sana akan ada sebuah gunung yang akan digunakan dia untuk berdoa dan mempersembahkan korban bakaran. Sepanjang perjalanan mungkin Bapak Abraham banyak pikirannya ya pasti ya. Aduh, mungkin kita berpikir Bapak Abraham pasti galau nih. Iya enggak ya. Karena pada saat itu Ishak anaknya bertanya pada bapaknya, Bapak, di mana korban bakaran yang akan dipersembahkan nanti? Anak Ishak tahu. Dia diajak itu untuk berdoa di atas gunung. Dia akan mempersembahkan korban bakaran. Tapi kok enggak bawa domba? Tapi tidak ada hewan ternak apapun yang dibawa oleh Bapak Abraham. Adik-adik tahu jawaban Bapak Abraham pada saat Ishak bertanya seperti itu? Bapak Abraham hanya menjawab, Allah yang akan menyediakannya. Wow, iman yang sungguh luar biasa dari Bapak Abraham ya adik-adik ya. Kita belajar luar biasa, iman yang luar biasa dari Bapak Abraham. Pada saat itu Ishak ya cuma diem aja, dia enggak mudeng, dia enggak punya pikiran apa-apa pada saat itu. Ya udah ngikut bapaknya aja lah. Pada saat sudah sampai di atas gunung, mereka mau mempersembahkan korban, Ishak sudah ditali nih di atas sebuah pada saat itu mungkin seperti meja, nanti di bawahnya akan diberikan api. Ishak sudah disiapkan nih, diceritakan di Alkitab sudah ditali di atas tempat korbannya itu dan sudah siap untuk dipersembahkan kepada Allah. Tapi di saat terakhir itu ada suara Allah yang terdengar memanggil Bapak Abraham. Dia disuruh berhenti melakukan semua prosesnya itu dan Allah hanya berkata, kini aku tahu bahwa engkau lebih mengutamakan aku daripada segalanya. Ternyata di situ Tuhan cuma ngetes loh adik-adik. Ngetes bagaimana iman dari Bapak Abraham menanggapi perintah Allah yang diberikan padanya. Di situ kita tahu bahwa iman Abraham sungguh luar biasa. Karena pada saat Ishak tadi bertanya juga adik-adik ingat, Bapak Abraham hanya menjawab, Allah yang akan menyediakan. Nah, tepat di saat Allah berkata seperti itu pada Abraham, tiba-tiba terdengar suara di belakangnya Bapak Abraham. Hembek, gitu adik-adik. Padahal tadi di atas gunung tidak ada apa-apa loh. Tiba-tiba di belakang Bapak Abraham ada seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Wah, luar biasa. Pas banget ya waktunya ya. Akhirnya Bapak Abraham mengambil domba jantan itu untuk dipersembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran, sebagai
ganti dari anaknya Ishak. Jadi anaknya tidak jadi dipersembahkan sebagai korban bakaran, digantikan domba jantan tadi. Luar biasa sekali ya adik-adik cerita hari ini, di mana kita belajar untuk percaya rencana Allah akan hidup kita. Kalau seperti awal tadi kakak cerita, hidup enak, hidupnya Abraham sudah enak, semua janji Allah sudah terpenuhi, dia sudah hidup damai dengan anaknya, dengan istrinya. Tapi di saat itu gampang orang bilang, aku bersyukur Tuhan, aku punya Allah seperti Engkau. Tapi pada saat Allah minta anaknya dipersembahkan, pasti tidak semudah itu kalau kita menanggapi perintah Allah akan hidup kita. Tapi kita belajar dari Abraham bahwa kita harus percaya akan apa yang Allah sudah janjikan untuk hidup kita. Adik-adik walaupun masih kecil, aku masih kecil kak, enggak mudeng kak, apa itu artinya? Jangan gitu. Adik-adik bisa mulai dari sekarang, adik-adik belajar percaya akan janji Allah. Kayak di sekolah, adik-adik mau ujian, takut. Nggak bisa kak, susah banget bahannya. Tapi adik-adik harus terus belajar. Percaya kalau adik-adik berusaha, udah belajar, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan adik-adik kok. Percaya penyertaan Tuhan terus ada buat adik-adik. Ya, dari sini kita belajar, kita paham serangkaian bulan ini kita belajar tentang Bapak Abraham dan kita bisa menyimpulkan bahwa dari serangkaian cerita ini kita percaya bahwa penyertaan Allah akan hidup Bapak Abraham, Ibu Sarah, dan hidup kita juga yang menjadikan kita kuat. Maka dari itu, dari seluruh cerita yang kita dengar tentang Abraham ini, kita sekarang maka kita sering mendengar bahwa Bapak Abraham disebut sebagai Bapak orang percaya. Adik-adik mau percaya juga seperti Bapak Abraham? Percaya akan penyertaan Tuhan, percaya akan janji Tuhan atas hidup kita. Atas hidup adik-adik, atas hidup kakak, dan hidup keluarga kita semua. Baik adik-adik, terima kasih untuk mendengarkan firman hari ini. Semoga bisa menjadi berkat buat adik-adik semua. Dan firman yang kita terima hari ini tidak terbuang sia-sia. Bisa adik-adik terapkan dalam hidup adik-adik sehari-hari. Terima kasih. Mari kita tutup firman hari ini dengan berdoa. Mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, di sini kami belajar mengenai iman yang luar biasa dari Bapak Abraham Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami mau Tuhan hidup seperti Bapak Abraham yang sungguh taat kepadamu, sungguh percaya Tuhan akan janji-janji yang sudah Kau berikan untuknya dan juga untuk kami Tuhan. Kami percaya pemeliharaanmu atas hidup kami yang akan menjadikan semuanya baik Tuhan. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang lebih baik lagi hari lepas hari. Biarlah apa yang sudah kami terima saat ini, kami boleh bersyukur atas semuanya dan kedepannya pemeliharaanmu saja Tuhan yang kami tunggu Tuhan untuk hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, menyerahkan sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa. Nah adik-adik,
kita sudah mendengar cerita hari ini. Luar biasa ya, Bapak Abraham yang tadi Kak Lydia bilang begitu, memegang janji Tuhan di dalam hidupnya dan janji Tuhan ditepati. Setelah bertahun-tahun dia berdoa dan dia menunggu. Jadi memang untuk Mecita dan adik-adik di rumah, seringkali janji Tuhan itu nggak instan, nggak yang langsung 1 minggu, nggak langsung 1 bulan. Seperti Abraham, dia berdoa, dia menunggu bertahun-tahun. Tapi semua itu membuahkan hasil yang baik karena percayanya dia, karena taatnya dia, karena sabarnya dia, ya kan? Iya, ternyata orang sabar, percaya, taat. Wah, luar biasa ya Kak. Betul sekali. Nah, sekarang kita mempersiapkan persembahan kita untuk Tuhan. Bisa ditransfer ke nomor rekening yang ada di layar. Atau kalau adik-adik mau memberikan persembahan langsung ke gereja, bisa dikirim ke gereja, dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di depan gedung gereja. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih Tuhan, untuk berkat Tuhan. Tuhan sudah memberkati mama papa di dalam pekerjaannya. Tuhan sudah memberkati kami semua. Kami sekarang membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur kami atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah Tuhan dan pakailah untuk pelebaran kerajaan Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Belajar dari seorang Abraham, jangan pernah khawatir tentang apapun juga. Jangan pernah mempertanyakan Tuhan menggenapi janjinya atau tidak. Tetap bersabar dan tetap percaya. Ya, tetap bersabar dan tetap percaya bahwa Tuhan Allah tidak melupakan kita. Tuhan Allah tidak melupakan janji-janjinya, baik kepada Abraham maupun kepada kita semua. Ya, kita akan bersama-sama menutup sekolah minggu kita hari ini dengan satu lagu yang sangat indah yang mengatakan, jangan kamu khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Papa di surga memelihara. Aku tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Papa di surga peliharaku. Oke Mecita, sekarang waktunya kita harus say bye-bye nih sama adik-adik di rumah sama teman-teman karena sekolah minggunya sudah selesai. Ya, kok sudah selesai? Aku masih mau nyanyi. Ya, minggu depan bisa nyanyi-nyanyi bersama lagi ya. Untuk sekolah minggu hari ini kita akan tutup bersama. Kita akan lipat tangan, kita berdoa. Yuk bersama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh mendengar cerita yang indah hari ini. Selama 4 kali hari Minggu berturut-turut kami boleh mendengar tentang seorang Bapak Abraham yang luar biasa taat, sabar dan percaya bahwa janji Tuhan di dalam hidupnya pasti digenapi. Ajar kami Tuhan menjadi seperti Bapak Abraham yang tidak pernah meragukan Tuhan dan janji-janjinya.
Sebentar kami akan mengakhiri sekolah minggu hari ini. Kiranya Tuhan berkat-Mu terus melimpah bagi setiap kami. Perlindungan dan penyertaan Tuhan ada atas setiap kami sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sampai di sini dulu sekolah minggu hari ini. Iya, sampai ketemu minggu depan ya. Oh, sama Mecita. Enggak, sama kakak guru yang lain. Ya, jadi sampai ketemu sekolah minggu depan bersama kakak-kakak guru sekolah minggu yang lain. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye.